Ketan itu punya makna yang sangat-sangat spesial di Indonesia. Dulu itu nasi ketan itu merupakan satu bahan makan pokok sebenarnya. Ketan itu benar-benar begitu masak disajiin. Hai, kembali dengan Jejak Lahap Indonesia. Sore di hari Minggu ini kita menikmati yang namanya ketan. Ketan itu sebenarnya gue belum apa-apa ya. Kenalkan ya, ini teman saya loh. Namanya Pia. Hai. Main ngobrol aja sendiri. Maaf ya Pia. So, anyway mau bercerita tentang ketan. Ya, ketan itu suatu pokok bahan makanan di Asia Tenggara. Setiap negara di Asia Tenggara tuh ada ketan. Tapi khusus untuk Indonesia ini dulunya ini merupakan bahan makanan, salah satu bahan makanan pokok buat kita. Dan di Indonesia itu ada dua macam ketan, ada yang ketan putih sama ketan hitam. Kalau ketan hitam tuh biasanya dia agak sulit untuk pulen istilahnya. Dia agak lebih keras lah gitu ya, dan biasanya terlihat hitam tapi begitu dimasak ya dia kelihatan kayak keungu-unguan gini. Jarang sekali bisa benar-benar hitam. Nah, di Indonesia sejarahnya itu emang udah lama karena sebenarnya ketan itu punya makna yang sangat-sangat spesial di Indonesia. Di Indonesia ketan itu simbol dari kebersamaan keluarga yang diharapkan lengket. Ya, selalu lengket, dan dalam bentuk itu rezeki pun selalu lengket ke kita gitu. Kalau lemper ya kita bentuknya kan macam-macam olahannya. Kalau lemper yang diyakini sebagai asli Indonesia dan berasal dari Pulau Jawa itu ini nih Pia, si lemper yang kukus. Ini asli gitu katanya. Kalau dulu diisinya sama abon, aku sih ngalamin abon ayam atau daging cincang. Dulu sih aku ngalamin tuh, eyangku bikinnya sama daging cincang. Tapi kesini-sini kayaknya lebih banyak yang ayam. Jadi disuir-suir gitu. bener, karena itu yang dulunya abon. Oh, aku nggak pernah nyobain tuh. Yang abon dulu sih aku zaman eyangku tuh, eyangku tuh kayaknya seneng banget sama abon. Roti aja dikasih abon sama eyangku. Tapi that's another story kayaknya. Ya, jadi yang asli ini adalah si kukus. Nah, kemudian variannya adalah lemper yang dibakar. Ini kayaknya belakangan ya. Iya. Ini model yang lebih kekinian. Iya. Dan dia ya, yang ini kan lebih otomatis karena dia dikukus. Masaknya tuh 2 kali. Ketannya dimasak dulu, isi dengan si ayam atau daging itu, lalu bungkus daun pisang, kukus lagi. Jadi dia pasti lembut. Nah, kalau dibakar berarti kan habis dikukus dibakar lagi gitu. Iya, nah kalau dibakar berarti luarnya itu biasanya agak renyah, agak keras, tapi dalamnya tetap lembut. Tapi yang bikin dia khas adalah karena dia dibakar, aroma smoky-nya tuh dia dapat gitu. Nah, itu Jawa. Lalu untuk di dalam budaya kita ada yang namanya tape uli. Itu berasal, kalau menurut catatan yang aku lihat ya dari buku-buku, itu Betawi. Asalnya Betawi, dan mereka cara masaknya itu adalah ketan dimasak dengan santan dan sedikit parutan kelapa dan garam, terus ditumbuk, diulek gitu. Iya, diulek sehingga dia akan lebih padat. Ya pasti lebih padat, namanya ketan ditumbuk ya. Pasti nih. Ini karena ini pekat banget, lihat deh. Beda dengan yang namanya beras atau nasi ketan. Nasi ketan masih berbentuk bulir-bulir nasinya. Oh, dia lebih nyatu jadi. Iya, dia lebih nyatu dan padat banget nih. Mau kasih lihat nih begitu padat. Jup. Potongnya susah. Iya, biasanya aku kalau di rumah ya begitu terima langsung jup karena jup tuh artinya apa ya? Bisa apa maksudnya jup tuh gimana? Ya, langsung dipotong-potong, langsung disajiin karena emang padat banget gitu. Lebih ngenyangin kali ya daripada ini. Pastinya, dan orang Betawi biasanya nyajiinnya ada 2 macam. Ada yang dia sajikan dengan tape, terus ada juga
yang disajikan dengan serundeng. Serundeng itu kan parutan kelapa yang Artinya dibumbuin. bisa manis, bisa asin. Bisa manis, bisa asin. Tapi terjadi perdebatan lah. Orang Betawi bilang ini asli Betawi. Orang Jawa bilang loh itu kental dengan budaya kita. Oke. Jadi buat saya yang penting enak. Gitu. Ini kalau mau kasih lihat ya, sorry. Ini yang namanya seperti ini. ini bukan uli, ini masih ketan. Karena kasih lihat berasnya masih kelihatan, tapi udah mulai padat banget emang. Gitu. Ketan itu kan erat ya, Win, sama di Indonesia tuh kalau buat syukuran, selamatan gitu ya. Aku tahu kalau di Sumatera tuh banyak makanan yang memang disajikan dengan ketan untuk acara-acara yang khusus gitu, kayak misalnya pernikahan. Pernikahan. Itu ada ketan gitu. Iya. Itu juga di Jawa kayak begitu juga nggak sih? Sama, karena ketan tuh buat orang Indonesia mempunyai simbolis bahwa dia melekatkan. Makanya kalau untuk disajikan dalam perkawinan, maka harapannya adalah si pasangan akan selalu lengket bersama gitu kan. Kayak adegan suap-suapan antar pengantin itu Iya, biasanya ketan kan? iya, Ketan gitu. dikasih apa, lauknya terus ya saling nyuapin. Saling nyuapin. Dan itu sebenarnya buat aku bukti bahwa dulu itu ketan, nasi ketan tuh merupakan satu bahan makan pokok sebenarnya. Kalau sekarang kan Kenyang dong ya makan pokok. Nggak kebayang sih gue. Jadi kalau yang aku tahu kayak di Thailand gitu, ketan itu sebenarnya dipakai untuk sebagai utensil, dia untuk ngangkat si makanan baru Kalau dimakan. Thailand kan lebih ke, yang aku tahu ya ada ketan pakai mangga. Iya, Itu kan iya. lebih sebenarnya agak aneh tapi ya enak juga sih ya Buat sebenarnya. kita agak aneh karena Ketan pakai buah. iya kayak buah, karena sejarah kita ketan itu ya sebagai makanan pokok. Jadi dengan lauk pauk, jadi Dengan ketan dengan buah tuh kan dessert. iya gitu. Ya ini nasi dengan nasi. Iya, makanya ini double karbo sih sebenarnya. Ngeri banget. Iya, makanya as a dessert kan, as a snack cemilan buat kita. Tapi berat bener sih. Itu pergeseran penggunaan ketan yang dulu sebagai bahan makan pokok, kemudian bergeser dengan penyesuaian zaman jadi cemilan. Apa yang tadinya juga untuk upacara-upacara kan, sekarang juga jarang kan kelihatan tuh sayangnya itu. Karena ya sebenarnya this is part of sejarah kita sebenarnya si ketan ini. Terlepas dari asal usulnya apakah benar-benar dari Indonesia atau karena perdagangan lalu pindah kemana-mana, udah nggak ada catatannya itu. Aku nggak bisa nelusurin Jadi nggak tahu sejarah. originalnya itu sebenarnya Sebenarnya. ketan Indonesia kah, Thailand kah, Iya. Malaysia kah, kita udah nggak tahu. Kita udah nggak tahu karena seluruh negara Asia Tenggara itu pasti memiliki ketan. ada ketan. Aku juga pernah lihat sih ketan tumpeng ya. Tumpeng tapi Iya. ketan. Gitu. Ketan, iya. Wow, itu begitu dipotong tuh kerasnya setengah mati. Terus pas dimakan 2 sendoknya kenyang banget ya. Makanya ketan itu yang aku tahu kalau dari aku baca buku-buku kayak bukunya Prof. Murjati Garjito itu, ketan itu bener-bener begitu masak macam tahu gitu, begitu masak disajiin. Karena begitu dia Harus keras, panas ya. begitu keras ya gitu. Ya ini nih yang Bisa buat nimpuk-nimpuk gitu. gitu. Jadi dan emang pernah ngalamin nggak sih kalau aku tuh kalau lihat warung Betawi pagi-pagi dia ada ketan Pakai dikasih parutan kelapa, pakai sambal kacang. Iya. Aduh itu jahat banget. Itu ya. Terus bulat gitu kan Iya bentuknya. bulat gitu ya. Pakai parutan kelapa di atasnya, diguyur Iya, sama kacang. Oh, itu kalau jahatnya ketannya itu. lagi panas-panas satu aja nggak bisa tuh. Lap lep gitu ya. Ketan yang lagi panas-panas lagi bener-bener terus langsung disajiin. Wah itu sih nggak ada lawannya bener. Ya, bener. Jadi kebayang itu ya. Zaman dulu kenapa kita bener-bener orang Indonesia itu menikmati teh dan kopi. Kalau kebayang kan sore-sore gitu ya sama ketan anget-anget, pisang goreng, ya udah kelar gitu. Mari kita duduk bersama. Gitu. Jadi yuk mari kita nikmati teman-teman, itu sedikit dari cerita tentang ketan. Mari kita makan enak,
Sampai jejak lahap Indonesia berikutnya. Dah.